Pemirsa, masih adanya paslon tunggal di Pilkada 2024 menjadi ironi di tengah isu semangat demokrasi di tanah air. Putusan Mahkamah Konstitusi nyatanya tidak mampu mengubah adanya fenomena kota kosong karena terbukti masih terjadi di sejumlah daerah pada Pilkada tahun ini. Apa yang harus diantisipasi dengan masih adanya kota kosong di Pilkada 2024 termasuk mekanisme yang sudah diatur Undang-Undang Pilkada dan bagaimana semestinya publik harus menyikapi jika memang hanya ada satu paslon tunggal di Pilkada 2024 di daerah masing-masing. Selengkapnya akan kami hadirkan pembahasannya pemirsa untuk Anda. Ada Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik masih dicoba untuk dihubungi kembali. Kemudian ada pengamat politik Adi Prayitno. Saya sapa, selamat pagi Mas Adi. Pagi Mas Adi. Selamat pagi. Oke, Mas Adi, publik ini kan sedang berapi-api karena putusan MK benar-benar membangun yang namanya demokrasi kita muncul lagi semangatnya pada saat Pilkada 2024 ini. Nah, tapi ternyata update terakhir ada 43 atau sebelumnya ada 48 daerah yang mungkin calonnya masih tunggal. Sebenarnya mengapa ini bisa terjadi padahal dibuka kesempatan untuk semakin banyak paslon yang bisa maju di Pilkada? Ya, saya kira ada dua hal. Pertama, ini sebagai salah satu bentuk pragmatisme partai politik yang memang bagi mereka persoalan kalah menang itu adalah sesuatu yang menjadi hal utama untuk diprioritaskan dalam sebuah kompetisi di pilkada. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa begitu banyak calon tunggal yang sebenarnya itu untuk mengakumulasi bagaimana kekuatan itu sangat mudah untuk dimenangkan. Karena memang secara umum partai-partai ini hanya akan bergabung dan berkoalisi dengan partai dan calon yang menurut kalkulasi politik mereka akan mudah memenangkan pertarungan politik. Oleh karena itu, kalau kita iris satu persatu calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pilkada di 2024 adalah mereka yang petahana, di mana partai-partai yang lain itu tidak bisa mengajukan calon yang relatif kompetitif, sehingga pada akhirnya partai-partai itu lebih berfungsi untuk mengamankan kepentingan politik mereka di 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, tentu ini sebagai salah satu bentuk kegagalan dari partai politik ya, untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai. Karena kalau kita tahu bahwa partai ini kan tempat untuk menciptakan, mendesain, dan memproduksi calon-calon pemimpin di daerah yang saya kira mereka itu dipersiapkan sebagai calon pemimpin ya. Oleh karena itu kegagalan dalam rekrutmen inilah sehingga tidak mampu melahirkan satu kompetisi yang sehat. Sehingga yang muncul itu adalah calon yang itu-itu saja yang sebenarnya relatif menang untuk pertarungan. Oleh karena itu ini yang saya kira memang harus menjadi PR bersama oleh kita ya, terutama partai politik, bahwa merekrut orang, kader itu adalah suatu hal yang prinsip, terutama untuk ditokohkan sebagai salah satu pemimpin di masa yang akan datang. Ada kecenderungan memang di partai-partai kita secara umum, rekrutmen dan kaderisasinya ini kan acak-acakan. Mereka itu merekrut orang kalau hanya mau pemilu. Bahkan yang direkrut itu adalah orang-orang yang sebenarnya secara terpaksa, bukan sukarela ingin besar di partai politik. Ini yang kemudian bisa menjelaskan ketika ada 545 kabupaten, kota, dan provinsi melaksanakan pilkada secara serentak, partai-partai ini sangat kelihatan kebingungan mencari kader internal partai untuk diusung sebagai bagian dari kontestasi politik elektoral. Tentu sangat naif dan sangat ironis karena kita tahu bahwa demokrasi kita dalam banyak hal itu sangat dikendalikan oleh partai politik. Undang-undang pemilu, undang-undang politik, undang-undang pilkada menegaskan hampir seluruh jabatan-jabatan politik strategis yang elected official di negara ini itu harus melalui partai politik. Tapi sayangnya partai politik ini tidak mampu menciptakan kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang merakyat, kader-kader yang kemudian bisa diterima oleh publik dalam setiap pertarungan. Ini yang kemudian menjelaskan kenapa pada akhirnya partai itu lebih berfungsi dengan calon yang kuat sekalipun gitu ya harus mengorbankan kader internal mereka. Bagi saya, politik itu kan soal kompetisi, pilkada itu adalah soal persaingan, pilkada itu soal bagaimana memuliakan kader-kader partai. Kalau ini tidak dianggap sebagai sebuah kemewahan, maka pertanyaannya adalah untuk apa ada partai politik kalau tidak berani mengusung salah satu kandidat mereka secara umum. Tapi Baik. dalam sebuah spektrum yang jauh lebih panjang sebenarnya, ini bisa dijelaskan dalam teori koalisi politik yang ada di Indonesia dalam sebuah sistem
politik secara umum di mana partainya itu cukup plural, cukup banyak, maka memang koalisinya sangat acak, sangat cair, dan yang paling penting pikirannya itu adalah soal untung dan rugi. Oleh karena itu koalisi dalam sistem multipartai di Indonesia ini memang seringkali satu yang paling menurut saya mencolok, yaitu partai-partai kehilangan ruhnya sebagai esensi demokrasi, menciptakan kader, menciptakan calon pemimpin dalam Baik. sebuah kompetisi politik elektoral. Bagi saya ke depan sebenarnya wajib diatur, mumpung ada kawan-kawan KPU gitu ya. Jangan lagi ada calon tunggal, karena ini melanggar dan bertentangan dengan esensi demokrasi. Dalam sebuah kompetisi kepala daerah haram hukumnya ada calon tunggal, harus diwajibkan kepada partai politik manapun itu yang bisa menghindari terciptanya Baik. calon tunggal maksud saya. Oke, Mas Adi, ini jadi catatan untuk KPU supaya ke depannya di pilkada jangan sampai ada lagi calon tunggal. Tapi kalau kita lihat contoh kasusnya misalnya di Papua Barat ya, di Papua Barat masih hanya ada satu calon yang kemudian maju di sana. Masyarakat di sana mengantisipasinya pada saat mau memilih melawan kota kosong itu bagaimana, Mas Adi? Sangat tergantung. Kalau kotak kosong itu terjadi secara alamiah, ada kecenderungan calon tunggal itu akan relatif menang ya. Tapi kalau kotak kosong itu sebagai upaya dari elit memborong semua partai, bisa saja untuk memilih kotak kosong itu terkonsolidasi. Karena ada kecenderungan kotak kosong dengan dua model itu. Ada yang memang terpaksa untuk berkoalisi karena memang tarikan politik elit misalnya, tapi memang karena ada kegagalan kaderisasi partai. Apa yang terjadi di Makassar beberapa waktu yang lalu, di mana kotak kosong itu menang, itu kan sebagai bentuk pemberontakan terhadap elit. Karena partai-partai itu dipaksa berkoalisi dalam satu kekuatan politik besar, sehingga tak ada pilihan lain bagi rakyat yang kritis, bagi rakyat yang rasional untuk memilih kotak kosong. Kalau ini yang terjadi, saya kira kotak kosong itu sebagai perlawanan dari elit-elit yang mengakumulasi begitu banyak dukungan partai, sehingga kotak kosonglah yang akan menang. Tapi kalau misalnya kota kosong ini nanti berkompetisi kan juga harus menang di atas 50%. Kalau nanti misalnya ternyata suaranya tidak mencapai 50%, ini akibatnya akan seperti apa? Ya kalau kita mendengar statement dan penjelasan kawan-kawan dari KPU dan juga sesuai dengan regulasi, memang kalau kota kosong gitu ya, terutama calon tunggal itu tidak melampaui 50% plus, saya kira memang ke depan pemenangnya adalah kota kosong. Kota kosong dalam arti bahwa dia akan dipimpin oleh pejabat yang saya kira dalam beberapa masa ke depan dia akan ditunjuk oleh pemerintah sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Ini yang saya kira tinggal kita cek apakah 43 ya, yang melawan kota kosong ini justru tidak melampaui 50% plus itu. Karena ini tentu akan menjadi satu tantangan yang menurut saya tidak main-main. Karena untuk mencapai perolehan suara 50% itu bukan perkara gampang. Oleh karena itu, sekalipun melawan kota kosong, calon-calon yang tunggal ini harus kerja yang secara ekstra. Dia khawatirkan memang di daerah-daerah tertentu ada konsolidasi dari kelompok-kelompok aktivis, dari pegiat-pegiat demokrasi untuk mengarahkan dukungan politiknya kepada kota kosong. Ini yang saya kira memang harus kita cek bersama betapa memang ke depan bahwa persoalan kota kosong itu tentu tidak otomatis dia akan dimenangkan oleh calon tunggal itu, tapi memang ada kecenderungan ya calon tunggal itu relatif untuk memenangkan pertarungan ya karena mereka memang lebih konsolidatif, tak ada lawan tanding sehingga kerja-kerja politik mereka di bawah Baik. tanpa ada perlawanan apapun. Baik, Mas Adi, kita juga sudah bergabung sini bersama dengan Komisioner KPU ada Idam Holik. Bang Idam, ini kan sudah update terakhir kami dapatkan ada 48, kemudian terupdate lagi menjadi 43. Hingga dengan saat ini sebenarnya berapa jumlah calon tunggal di Pilkada tahun ini? Sampai dengan tanggal 29 Agustus jam 23:59, ada satu provinsi dengan calon tunggal, ya, dengan satu pasang calon, dan ada 42 kabupaten kota yang tersebar di 22 provinsi dengan satu pasangan calon. Undang-undang menyatakan bahwa calon tunggal itu terjadi setelah adanya masa perpanjangan dan masa perpanjangan pendaftaran tersebut telah berakhir. Oleh karena itu, saat ini rekan-rekan kami di daerah sedang melakukan sosialisasi
berkenaan dengan masa perpanjangan pendaftaran. Perpanjangan pendaftaran itu rencananya akan dibuka pada tanggal 2 September, ya, 2 September sampai dengan 4 September. Ya, mudah-mudahan ya di akhir masa perpanjangan masa pendaftaran tersebut itu pasangan calonnya lebih dari satu. Itu pun kalau memang sekiranya sisa partai politik yang belum mengajukan pendaftaran melampaui ambang batas suara, ya, melampaui ambang batas suara yang ditentukan. Atau memang partai politik yang telah bergabung pada pendaftaran calon yang sebelumnya itu membentuk koalisi yang baru. Karena memang konstruksi undang-undang itu mengharapkan pilkada itu calonnya lebih dari satu. Tetapi kalau sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, calon tetap satu, maka calon satu atau calon tunggal ini konstitusional. Konstitusi mengatur itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PU strip 13 Romawi garis miring 2015 yang kemudian dituangkan dalam pasal 54C dan 54D Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Baik, Mas Idam, bicara soal kehadiran calon tunggal ini tadi di diskusi sebelumnya bersama Mas Adi Prayitno, kemudian Mas Adi menyarankan supaya harusnya pada saat nanti ada pilkada ke depannya jangan sampai ada yang namanya kota kosong, melawan kota kosong. Tapi kalau dari penjelasan Anda kan sebenarnya tidak bagus kalau ada kota kosong, tapi di dalam undang-undang ada aturan yang memang kalau seandainya memang ada kota kosong ya tidak apa-apa untuk dilaksanakan pilkadanya begitu. Nah, menurut Anda sebagai KPU penyelenggara pemilu, bagaimana harusnya nanti di pilkada ke depannya? Apakah memang tidak boleh ada yang namanya kota kosong? Lebih baik begitu? Ya, ini persoalan bagaimana partai politik menghadirkan alternatif pilihan politik elektoral pemilih. Ya, tapi di sisi lain memang partai politik itu lahir untuk mendapatkan jabatan politik strategis yang dipilih dalam pemilu ataupun pilkada. Itu doktrin partai politik berdiri, ya. Mudah-mudahan ya ke depan kesadaran bersama di antara partai politik terbentuk yang dimana adanya alternatif pilihan politik bagi pemilih, dan itu merupakan satu kewajiban etis partai politik, ya, kewajiban etis partai politik. Kalau bicara tentang keundangan partai politik mendukung pasangan calon tertentu, itu memang kewenangan partai politik, ya. Di sini persoalan kesadaran etis, ya, itu yang perlu kita tegaskan bersama. Yang jelas sekali lagi, kalau sekiranya sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, tetap hanya ada satu pasangan calon tunggal tetap konstitusional karena diatur dalam undang-undang. Mas Adi, kalau dikatakan melawan kota kosong, tapi sebenarnya ada juga beberapa paslon tunggal yang akan melawan dengan calon perseorangan. Apakah posisi dari calon perseorangan ini hanya sebagai pelengkap saja atau memang lawan yang bisa memenangkan pemilu dan juga pilkada? Ya, memang kalau kita melihat praktek politik kita, terutama di pilkada, untuk menghindari melawan kota kosong, biasanya elit ini menciptakan lawan tanding yang sebenarnya abal-abal, lawan tanding yang secara definitively kalkulasi politik dia tidak akan menang secara politik. Ini tentu ingin memberikan dua kesan sekaligus. Pertama, bahwa kompetisi itu berjalan cukup demokratis dan seimbang. Yang kedua, kemenangan yang didapatkan itu bukan karena melawan kota kosong, tapi didapatkan dengan ajak, didapatkan dengan kerja-kerja politik yang cukup terukur. Sudah banyak contoh, ya, bahkan beberapa waktu yang lalu pilkada di Solo juga kan ditengarai bahwa calon yang dimunculkan itu adalah calon yang sebenarnya yang secara kalkulasi politik sangat mudah untuk dikalahkan, bahkan sengaja diciptakan supaya tidak melahirkan kota kosong. Inilah potret demokrasi kita memang, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum yang calon melawan kota kosong. Kenapa saya tadi bicara tentang pentingnya pemerintah gitu ya, Komisi 2 dan DPR termasuk KPU, mungkin nanti kita harus berdiskusi. Karena esensi dari pilkada dan pemilu itu adalah persaingan, soal bagaimana memenangkan pertarungan secara politik. Harus ada aturannya. Jangan lagi di seluruh Indonesia ini, kabupaten, kota, dan provinsi, ada calon tunggal dan melawan kota kosong. Karena itu menyalahi esensi dari rekrutmen kaderisasi partai politik
itu menyalahi esensi dari demokrasi yang mengedepankan kompetisi. Oleh karena itu, jangan hanya bicara tentang soal calon tunggal ini sesuai dengan regulasi, dia prosedural, tapi harus diatur juga bahwa calon melawan kotak kosong itu juga mesti diatur sebagai upaya partai-partai ini pikirannya tidak terlampau pendek ya, hanya soal untung dan rugi, berkongsi dengan satu kekuatan politik besar, atau pilihannya adalah taktis pragmatis. Sehingga partai-partai ini dipaksa dalam tanda kutip untuk menciptakan dan melakukan kaderisasi yang mumpuni, sehingga kader-kader yang mereka miliki adalah sosok yang cukup cocok untuk disorongkan kepada rakyat sebagai menu pilihan politik kepada warga, sebagai alternatif pilihan dari sebuah pertandingan. Kalau ini yang kemudian tidak diatur, saya kira di pilkada-pilkada lainnya akan begitu banyak calon-calon kepala daerah yang hanya melawan kotak kosong. Bagi saya ini kan sangat ironis dan naif. Apalagi misalnya kita tahu setelah dari putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, itu kan memudahkan partai politik untuk mengusung calon-calon yang saya kira jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Ini yang saya kira memang harus kita cermati. Karena dulu kalau kita mendengar rata-rata secara umum soal threshold, ambang batas minimal syarat pencalonan di pilkada, ini kan dikeluhkan oleh semua partai politik. Partai ini mengeluh merasa dihalang-halangi, partai ini komplain merasa ambang batas minimal syarat itu cukup berat, sehingga mereka tidak bisa berkompetisi. Ketika ada kabar baik dari putusan MK, saya kira ini mestinya jadi pintu masuk ya bagi partai untuk menciptakan, melahirkan kader-kader yang sebenarnya menjadi penting untuk diusung sebagai salah satu kontestan. Setahu saya, dalam studi-studi ilmu politik, pemilu, pilkada itu adalah ajang untuk memuliakan kader terbaik mereka. Soal kalah menang itu tentu bagian dari bonus politik yang mereka lakukan sepanjang kampanye. Jadi kalau kemudian partai ini misalnya dia merelakan tidak mengusung kader dan lebih memilih kader yang lain, orang lain, partai lain, saya kira dalam konteks inilah kemudian partai politik itu dipertanyakan esensi dan substansinya untuk didirikan. Oleh karena itu, partai politik kalau kita menghitung rata-rata kan fungsinya banyak. Ada fungsi rekrutmen, ada fungsi kaderisasi, ada fungsi yang disebut dengan sebagai upaya untuk merebut kekuasaan. Kalau ini kemudian tidak dibenahi dengan baik, saya khawatir partai politik itu hanya sebatas rental mobil, dipakai dan kemudian disewakan kepada orang lain. Yang penting adalah dia menjadi bagian dari pemenang dan dia menjadi bagian dari penguasa. Kalau ini yang terjadi bagi saya, demokrasi akan tidak sehat ke depannya. Karena partai politik pada hal-hal tertentu tidak mampu menciptakan satu proses dan potret kepemimpinan yang bisa diharapkan. Tentu kita sebagai peneliti dan penggerak demokrasi tak mau juga dalam sebuah kompetisi yang bertanding itu adalah orangnya itu-itu saja. Wajahnya itu-itu saja. Sehingga tidak ada alternatif untuk memilih pemimpin-pemimpin yang saya kira bisa diharapkan kapasitas, kompetensi, dan manuver politiknya yang kemudian akan bertanding. Saya kira begitu konteksnya sebenarnya. Oke, jadi jangan sampai ada banyak sekali daerah yang melawan kotak kosong supaya pilkada ini jadi jauh lebih baik. Tapi saat ini sedang diupayakan oleh KPU supaya ada lagi calon-calon yang mau mendaftarkan diri. Nah, kalau jalan baik, pintu sudah dibukakan melalui putusan MK, harusnya disambut baik oleh parpol-parpol. Kemudian KPU saat ini melakukan sosialisasi, begitu ya Mas Idam ya, besok akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. Tapi Mas Idam, saya penasaran, jadi setelah dilakukan sosialisasi ke daerah-daerah ini, bagaimana responnya? Apakah ada kemungkinan potensi bertambah calon-calon di 43 yang masih melawan kotak kosong ini, Mas Idam? Semalam saya mendapatkan informasi ada satu partai yang belum mendaftarkan atau mengusul pasangan calon di masa pendaftaran kemarin, itu malah bergabung dengan calon yang telah daftar. Yang kami berharap dia mengusulkan calon sendiri, ternyata nggak bisa juga. Yang bersangkutan malah ingin bergabung ke dalam koalisi yang lebih besar. Itu informasi yang semalam kami dapatkan. Jadi sepertinya sosialisasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di daerah ini sepertinya tidak berdampak besar ya terhadap lahirnya calon lainnya di masa perpanjangan pendaftaran. Oke, Mas Adi, kalau seandainya seperti itu fenomenanya, menurut Anda masyarakat harus komplainnya bagaimana? Ya, komplainnya memang di partai politik ya.
Karena partai politik ini adalah instrumen yang bisa mengusulkan kandidat dalam pilkada. Oleh karena itu, saya sebenarnya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan, ke depan memang wajib hukumnya ada peraturan yang mestinya itu bisa menghalang dan melawan munculnya calon tunggal. Karena ini tidak baik. Misalnya diatur bahwa kualitas mayoriti ataupun koalisi mayoritas itu maksimal hanya 30 atau 40% gabungan partai atau partai politik. Di luar itu nggak boleh nambah. Ini yang saya kira perlu untuk diatur, karena tidak ada aturan, maka partai-partai ini hanya ada kecenderungan berkongsi dengan satu kekuatan, berkongsi dengan figur kunci yang kemungkinan dinilai akan memenangkan pertarungan. Tapi kan ini tidak sehat secara demokrasi. Oleh karena itu, kalau kita melihat kecenderungan ya, kenapa ini terjadi melawan kota kosong? Memang partai gagal melakukan kaderisasi dan rekrutmen. Yang kedua, secara prinsip, ongkos politik kita terlampau mahal, Mbak. Karena politik Oke. kita ini transaksional, politik uang adalah sebagai salah satu variabel yang diyakini selalu memenangkan pertarungan. Sehingga partai-partai yang belum punya calon, jagoannya tidak terlampau kuat, mereka takut untuk bertanding. Untuk apa bertanding kalau kemudian kalah? Ini yang kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Idam tadi. Ada partai yang belum mengusung calon, bukan memilih memajukan kader mereka, tapi justru berkongsi dengan kekuatan besar. Karena mereka sudah tahu bahwa mereka akan kalah bertanding dengan resiko-resiko yang dihadapi. Makanya kalau kita mendengar statement-statement elit khususnya, kalah pun itu juga harus mengeluarkan logistik yang cukup banyak, bukan hanya untuk Oke. menang. Oleh karena itu bagi saya ke depan wajib hukumnya ada regulasi supaya tak ada lawan kota kosong. Wajib hukumnya supaya tak ada lagi calon tunggal. Artinya apa? Harus ada dibatasi bahwa koalisi itu jangan sampai 100%. Baik. Ada batas maksimal yang memungkinkan partai-partai itu dipaksa ya untuk tidak berkongsi dengan partai-partai yang sebenarnya dia bisa mendorong kekuatan politik. Ini argumen pertama. Tapi kalau kita melihat argumen yang kedua, ada kecenderungan memang kotak kosong itu karena bagian dari upaya untuk membuat koalisi mayoritas atau koalisi gemuk dengan keinginan supaya kebijakan politik pemerintah itu simultan dan sinergis di daerah-daerah. Sehingga partai-partai yang ada di bawah itu diborong, dikalkulasi, disatukan jadi satu kekuatan. Tujuannya adalah dia gampang untuk memenangkan pertarungan. Kalau ini yang terjadi, saya kira ini persoalan elit. Jadi elit itu jangan sampai ada upaya untuk memborong kekuatan sehingga tak ada kompetisi. Ini yang mestinya harus dilawan. Menurut saya dalam konteks yang kedua ini, saya khawatir ada upaya untuk melawan dengan cara menggiring kotak kosong sebagai salah satu kontestan untuk dimenangkan. Di daerah-daerah perkotaan khususnya, kotak kosong ini bisa menang. Di daerah-daerah perkotaan, khawatir ada mobilisasi misalnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi dan kelompok kritis supaya tidak memilih calon tunggal. Jadi Dan itu mestinya yang sebenarnya ada diharapkan. paksaan ya Mas Adia yang bisa membuat agar parpol-parpol ini bisa berkoalisi lebih dari satu koalisi sehingga tidak membentuk adanya calon tunggal di sana. Nah, Mas Idam, paksaan seperti ini ada tidak upayanya dari KPU? KPU hanya kewajiban melakukan sosialisasi ya, termasuk sebelum masa pendaftaran tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus kemarin, kami sudah lakukan sosialisasi menyatakan bahwa konstruksi undang-undang pilkada itu menginginkan calon lebih dari satu. Tetapi kalau sekiranya memang calon tetap satu ya tetap legal, tetap konstitusional. Ya, kami tetap berupaya menghadirkan alternatif pilihan politik pemilih di pilkada sesuai dengan semangat pengaturan yang diatur di dalam undang-undang pilkada. Dari 43 lokasi provinsi dan juga kabupaten kota itu, apakah semuanya ini sudah ada partai politik yang belum menentukan pilihan yang akan mendukung siapa atau memang seperti apa? Informasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, pada dasarnya mereka yang belum mengajukan daftar pasangan calon mereka atau belum mendaftarkan pasangan calon, itu tidak memenuhi ambang batas pada umumnya ya. Sehingga memang ke depan, andai pun terjadi pasangan calon lebih dari satu, itu harus ada partai yang keluar dari koalisi yang telah ada ini. Ya, hal tersebut memang memungkinkan dari sisi aturan, kami atur di dalam pasal 135 huruf B Peraturan KPU nomor 10 tahun 2024. Ya mudah-mudahan saja nanti ada calon lain ya sehingga tidak calon tunggal di dalam satu daerah. Tapi kalau seandainya tidak bisa ya
ya itulah fakta yang ada dan itu pun legal, konstitusional. Tidak mau ya jadinya. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau seandainya sudah dilakukan beragam daya upaya supaya mau lebih banyak lagi orang yang bergabung, berpartisipasi dalam pilkada tahun ini, tapi ternyata tetap mungkin kota kosong tidak bisa dikurangkan jumlahnya tidak begitu jauh dari 43 dari semua provinsi kota kabupaten. Bagaimana Anda melihat supaya ada harapan di dalam kalangan masyarakat ini penguatan demokrasi itu masih ada sebenarnya? Kalau saya masih tetap pada argumen yang pertama, ke depan memang harus diatur satu regulasi supaya tak ada calon tunggal melawan kota kosong ya. Jadi koalisi mayoritas itu harus dibatasi, tidak boleh 100% yang dia hanya melawan kota kosong. Nah yang kedua, kalau kita melihat kecenderungan secara umum, kota kosong ini kan bukan hanya terjadi di wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil ya. Bahkan yang di depan mata kita sebelum ada putusan MK 60 itu, kan ada upaya-upaya untuk menciptakan lawan kota kosong sih sebenarnya. Misalnya di Sumut itu kan hanya menyisakan satu partai politik. Bahkan di Jakarta itu kalau mau jujur kan juga hampir melawan kota kosong ya sebelum ada calon perseorangan yang kemudian muncul. Begitupun di Banten sebelum misalnya ada putusan dari Mahkamah Konstitusi itu juga potensial semua partai politik berfungsi pada satu kekuatan politik. Ini yang kemudian menurut saya upaya-upaya untuk mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik oleh partai tertentu, saya kira tidak sehat dalam demokrasi. Di tempat saya di Tangerang Selatan, hanya ada satu partai politik melawan koalisi mayoritas. Ini yang saya kira memang dua hal yang semacam ini seringkali terjadi. Makanya bagi saya untuk menciptakan satu kompetisi supaya tak ada kota kosong, wajib hukumnya DPR dan pemerintah ke depan, koalisi itu dibatasi dan tidak boleh memborong semua partai politik. Ini yang Mas Adi. sebenarnya akan memaksa kepada partai ke depan mereka ini melakukan kerja-kerja politik, melakukan rekrutmen dan kaderisasi sehingga setiap pilkada mereka ada orang yang kemudian dipasangkan untuk berkompetisi dan memenangkan pertarungan. Kan di situ esensinya. Kalau Mas Adi. dilonggarkan semacam ini ke depan partai itu ya memang hanya sebatas rental untuk dipakai dan diberikan kepada partai-partai lain yang penting dia menjadi bagian dari pemenang dan menjadi bagian dari kekuasaan. Apakah koalisi besar di daerah ini juga sebenarnya mengikuti tren dari koalisi di pusat ada Kim Plus yang begitu besar kemudian juga semakin solid sehingga di daerah juga mengikutinya? Memang ada kecenderungan semacam itu. Rata-rata koalisi mayoritas itu kan didasarkan dua faktor. Pertama, kekuatan logistik dan modal. Karena untuk meyakinkan partai-partai berkoalisi dalam koalisi besar itu tidak mudah. Ada kekuatan logistik yang bergerak di situ. Yang kedua ya tentu adalah faktor figur ya. Biasanya figur-figur petahana ataupun figur yang berasal dari partai pemenang Pilpres itu seringkali akan mendominasi betapa dia bisa meyakinkan partai lain untuk berfungsi. Ini yang saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan rata-rata umum, akumulasi yang dilakukan oleh elit untuk menciptakan satu kompetisi yang tidak seimbang. Oleh karena itu, saya memang selalu bicara ke kawan-kawan KPU, ke kawan-kawan DPR dan pemerintah kalau ada diskusi-diskusi terbuka. Ini harus dipikirkan secara bersama, bukan persoalan sederhana. 43 kabupaten dan kota, ini kan yang rugi rakyat sebenarnya. Mereka tidak punya opsi untuk memilih calon-calon yang hanya itu-itu saja, untuk memilih alternatif calon yang supaya mereka itu menu politiknya semakin banyak. Ini yang saya kira bahwa rakyat pemilih harus diberikan satu solusi. Jangan sampai persoalan konfigurasi politik itu hanya ditentukan oleh elit yang sebenarnya calon-calon yang disodorkan kepada pemilih itu tidak berkehendak dan kemudian tidak diinginkan. Inilah ironi demokrasi kita, karena keinginan elit seringkali berjarak dengan keinginan masyarakat secara umum. Tapi yang ke depan yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mengedukasi pemilih secara rasional. Kalau kita memang tidak cukup puas dengan calon yang muncul, yang kemudian dia bisa memborong kekuatan partai, memang harus ada upaya-upaya untuk menggerakkan memilih kota kosong. Nah, success story yang terjadi di Makassar beberapa waktu yang lalu menurut saya menjadi penting. Bahwa calon yang diusung oleh kekuatan elit, dia bisa dikalahkan dengan kekuatan massa di bawah. Oke. Nah saya mau ke Mas Idam setelah ini. Yang terakhir, Mas Idam, Anda tahun ini adalah penyelenggara pemilu di Pilkada 2024, bagian dari KPU. Nanti walaupun dengan banyak catatan, apalagi untuk melawan kota kosong yang seperti ini yang harus diselesaikan masalahnya, apa catatan dari Anda untuk kedepannya supaya tidak ada lagi yang namanya melawan kota kosong ini?
Undang-undang partai politik ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu mengamanahkan partai politik melakukan rekrutmen kader dan seleksi kepemimpinan. Nah, mungkin hal ini yang harus lebih dioptimalkan agar ya partai politik ke depan bisa lebih percaya diri di tengah ambang batas pencalonan yang hari ini dan berdasarkan putusan MK sudah diturunkan menjadi rentangnya 6,5 sampai dengan 10%. Dari sisi ambang batas memang sangat memungkinkan banyaknya alternatif calon yang bisa berkontestasi dalam pilkada tahun ini. Tetapi tentunya karena partai politik selalu berorientasi pada kemenangan, maka partai politik terkadang menghindari kekalahan. Itulah yang tadi digambarkan oleh Mas Adi ya, bahwa ini menjadi catatan besar bagi kita bersama. Ya, mudah-mudahan ke depan undang-undang partai politik bisa diimplementasikan dengan baik sehingga partai politik bisa menghadirkan kader-kader terbaik mereka yang siap berkontestasi di pilkada yang tentunya memiliki peluang yang besar untuk memenangkan pilkada. Itu saja mungkin catatannya karena alternatif pilihan politik di pilkada ini juga penting untuk peningkatan kualitas demokrasi kita. Ya. Masih ada masa perpanjangan pendaftaran 2 hari, semoga nanti bisa ada tambahan agar tidak ada calon tunggal dan juga semakin banyak pilihan bagi masyarakat untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya masing-masing. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, Komisioner KPU RI Idham Holik dan juga pengamat politik Adi Praitno. Selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Idham, terima kasih Mas Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.